Kekerasan dan lemahnya pengawasan daycare atau tempat penitipan anak. Analisis penyebab. Faktor pengawasan. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap daycare. Banyak daycare beroperasi tanpa izin resmi, minim inspeksi rutin. Faktor SDM pengasuh. Tidak semua pengasuh memiliki kompetensi atau pelatihan. Rendahnya pemahaman tentang perlindungan anak, tekanan kerja tinggi, emosi tidak terkendali. Faktor regulasi. Standar operasional daycare belum ditetapkan secara ketat. Kurangnya sistem sertifikasi pengasuh, penegakan hukum belum optimal. Faktor sosial. Tingginya kebutuhan daycare, orang tua kurang melakukan pengecekan latar belakang daycare, minim edukasi tentang keamanan anak. Isu ini tentunya menimbulkan dampak yang sangat serius baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk dampak jangka pendek dapat menimbulkan trauma psikologis pada anak, menyebabkan luka fisik akibat kekerasan yang terjadi, serta menimbulkan kepanikan dan keresahan masyarakat. Untuk jangka panjangnya sendiri, adanya gangguan perkembangan mental dan emosional anak, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan daycare, menurunnya kualitas SDM di masa depan, dan akan berpotensi meningkatkan kasus serupa di daerah lain jika tidak ditangani dengan cepat. Isu daycare ini berkaitan erat dengan perlindungan anak atau hak dasar anak, kualitas SDM Indonesia, tata kelola pelayanan publik, bahkan bisa terkait korupsi atau penyimpangan izin jika ada praktik pembiaran daycare ilegal. Saat ini, pemerintah harus segera melakukan penertiban dan pendataan menyeluruh terhadap seluruh unit daycare tanpa terkecuali. Penerapan standar nasional yang mewajibkan izin resmi dan kepatuhan terhadap SOP menjadi harga mati. Selain itu, pemerintah harus berkomitmen untuk memperketat pengawasan melalui inspeksi rutin serta tidak segan memberikan sanksi tegas bagi lembaga yang melanggar aturan. Di sisi lain, setiap lembaga kini wajib memberikan pelatihan bersertifikasi bagi para pengasuh. Pelayanan CCTV dan sistem monitoring yang dapat diakses orang tua harus segera diimplementasikan. Tidak hanya itu, lembaga harus menjaga rasio ideal antara jumlah pengasuh dan anak yang menjadi syarat mutlak demi pengawasan yang lebih optimal. Terakhir, para orang tua dihimbau untuk jauh lebih selektif dalam memilih daycare dengan memeriksa rekam jejak lembaga secara teliti, ikut aktif memantau kondisi anak, dan melaporkan jika ada indikasi kekerasan. Kasus daycare di Jogja menunjukkan bahwa layanan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru berpotensi menjadi sumber kekerasan jika tidak diawasi dengan baik. Ini bukan sekadar kasus lokal, tetapi isu nasional strategis karena menyangkut perlindungan anak, kualitas generasi masa depan, kepercayaan publik terhadap layanan sosial.